Saya tidak menduga bahwa buku puisi ini bisa menang, karena waktu menciptakannya juga saya tidak berpikir jauh sampai ke sana gitu. Saya ketika menciptakan puisi-puisi itu dalam sekian waktu lamanya, itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kekosongan buku-buku self-help di Indonesia untuk biblioterapi gitu. Jadi saya dengan rekan-rekan Perpustakaan Nasional waktu itu sudah beberapa kali mengadakan seminar biblioterapi, yakni penyembuhan melalui terapi kata-kata, melalui terapi buku, dan melalui terapi puisi. Secercah mimpi. Mengapa begitu jumawa? Bukankah hidup hanya secercah mimpi? Dalam kematian barulah segalanya baka. Ajal. Hidup amat tergesa, bagai jet coaster, lalu mengejutkan kita sekonyong dengan ajal yang mengetuk dinding leher. Karya puisi Ewit Bahar yang dihimpun dalam buku puisi Impromptu Terzina ini adalah puisi-puisi yang terdiri dari 3 baris. Total jumlahnya 228 puisi yang dibagi ke dalam 22 subtema. Apa keistimewaan puisi-puisi karya Ewit Bahar? Kenapa buku puisi Impromptu Terzina berhasil menjadi pemenang pertama buku puisi terbaik? Oke, ya, kenapa kemudian ini yang menang? Oke Mas, berikutnya. Nah, ini pertanggungjawaban Ewit di kata pengantar. Ada semacam kredo. Dan ini penting. Karena pengarah atau penyair kan punya dasar dia. Kenapa dia nulis ABCD? Kenapa dia menawarkan X? Karena sudah ada pertanggungjawabannya. Dan biasanya pertanggungjawaban itu ada di kata pengantar. Dan Ewit membuat pertanggungjawaban itu. Namanya pertanggungjawaban estetik, meskipun itu disebut sebagai kata pengantar. Ya, dia sebut bangunan kecil yang indah. Puisi itu ya sebagai bangunan kecil yang indah. Kemudian dia sebut istilah trilin, puisi 3 larik dengan persajakan berirama ABA. Nah, di bagian akhir, di bagian perkata pengantar itu memang yang ada itu adalah 2 larik, ya, atau 4 larik, atau 6 larik, atau 7 larik, 8 larik. Yang 3 larik itu belum ada. Kenapa puisi Ewit lebih menang daripada yang lain? Karena saya melihat bahwa di situ ada suatu upaya pertarungan antara kata-kata dan benda. Ada pertarungan dengan kata-kata dan alam semesta. Puisi pendek, 3 baris atau haiku, itu puisi yang sulit untuk mengencingi dunia. Sulit karena sedikit sekali pertanda-pertanda itu. Sulit sekali. Bagaimana itu tuh? Maka kekuatan itu diperlukan sekali untuk betul-betul kita lihai, berarti dan menyampaikannya atau menemukan kata-kata itu. Di sini Ewit saya lihat berhasil. Walaupun tentu saja kita bisa bilang tidak semuanya berhasil kan, tentu ada sana sininya. Tetapi relatif bagi saya dia berhasil. Relatif juga mau saya tunjukkan dan bahwa puisi-puisi gini perlu diperhatikan. Puisi yang mencari sadar pada kata-kata. Puisi kita terlalu banyak yang tidak sadar. Kemudian banyak puisi panjang, banyak puisi alenia. Kita lupa pada kata-kata. Kita yang tinggal lupa pada mood. Yang tinggal cuma mood ya, cuma happeningnya aja. Terungkap hari ini bahwa
penilaiannya begitu rumit dan memiliki pertanggungjawaban yang sangat dalam, ya serius. Tadi dibilang jadi bukan cap-cip-cup. Dan saya kira dari semua ini disimpulkan bahwa itu adalah kesatuan ide, ya, kesatuan ide. Buku itu mesti kompak dari tema, dari penyajian, dari kematangan, dari saya kira ya selama ini mungkin kita menebak-nebak. Kalau tadi dalam pembicaraan informal Kang Maman bilang bahwa kami bersandar pada puisi dalam penilaian. Jadi bukan kriterianya dulu disampaikan kemudian puisinya harus mengikuti kriteria itu, tetapi karena karyanya setiap tahun itu yang ratusan datangnya itu berbeda-beda selalu karena mengikuti zaman, mengikuti perkembangan, dan itulah yang kemudian semua kemampuan dari Dewan Juri itu memilih sesuai dengan yang datang. Jadi misalnya kriterianya dalam membuat pantun, kemudian yang datang adalah puisi-puisi yang bukan pantun, tentu semuanya tidak ada yang menjadi pemenang. Tapi karena puisi-puisi itu memberikan kebaruan dalam versinya masing-masing penyair itu, itulah kerja keras dari Dewan Juri. Terima kasih atas hadiah pertanggungjawaban yang baru saya dengar juga hari ini dari yang terhormat Bang Sutarji Kalsombari dan Pak Maman S. Mahayana, dan terima kasih kepada Bang Okta yang telah menginisiasi acara ini sehingga saya juga termasuk hadirin semuanya bisa mendengarkan pertanggungjawaban dari kemenangan puisi impromptu Tersina.